Salam hidup dalam persatuan kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam. Jadi kembali pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini masih dalam keadaan yang luar biasa. Tentunya kalau masih ada yang proses, mohon bersabar dan tetap bersyukur karena itu adalah bagian daripada kerja kuasa untuk terus mengingatkan kita dan juga memandu kita. Nah, beliau tadi Pak Ketut Sukaryase juga sudah memberikan secara teknis di mana selalu saja dalam setiap perjalanan kita beroriba, teknis sangat diperlukan, kemudian semangat sangat diperlukan, keyakinan juga sangat diperlukan. Nah, dan perlu juga kita sedikit berbangga hati atau barangkali sedikit juga merasa lebih bermanfaat ketika kita sudah berhasil mengadakan seminar yang tentunya kinerja seluruh panitia, pengurus dan semua warga Oriba, sehingga acara seminar yang kita gelar sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dampak yang ditimbulkan dari seminar tersebut memang benar-benar mulai nyata kita rasakan sekarang. Nah, terlepas hal tersebut adalah salah satunya bagaimana masyarakat, terutama di warga kita juga sudah mulai semakin bisa menerima karena memang sudah bisa dipaparkan sedikit tidaknya secara ilmiah sudah. Karena memang ilmu pengetahuan membutuhkan itu. Jadi siapapun para akademisi yang barangkali masih berkecimpung di dalam dunia pengetahuan tersebut sangat-sangat memerlukan kajian-kajian semacam itu. Nah, sehingga sekarang kita tidak ada lagi was-was, apalagi sudah ada praktisi, akademisi juga di sana. Kalau boleh jujur kita sampaikan, kalau bisa yang menilai baik Oriba tersebut di samping kita, kan orang lain juga. Benar begitu tidak ya? Kengken cari orang lain yang belum tahu Oriba saja, tapi yang berkompeten, yang punya kompetensi, yang punya juga tentang pemahaman, walaupun beliaunya beroriba, tapi memberikan penilaian Oriba baik. Nah, itu gunanya, bukan hanya sekedar beliau didatangkan, diundang hanya untuk memberikan sekedar saja, bukan seperti itu. Ternyata memang kajian yang kita diberikan di situ, sehingga Bapak dan Ibu sareng sami, kalaupun ada orang yang memang sudah ingin mencari tahu, ternyata Oriba manfaatnya seperti ini. Kemudian dasar rasionalisasinya, kenapa sih jantung bisa dikatakan membangkitkan cita kasih, bisa dikatakan bisa menormalkan fungsi organ tubuh yang lain? Oh, rasionalisasinya seperti ini. Kajiannya seperti ini. Sehingga orang yang belum melakukan Oriba jadi tahu, ternyata kalau Oriba bisa begini ya. Saya nggak nyangka loh, kalau jantung tersebut manfaatnya luar biasa kalau dibangkitkan. Nah, kalau bisa orang lain yang mulai sekarang bisa mengambil bagian ini. Nah, kalau kita sudah sering secara teknis, sudah paham, oh ternyata kalau jantung dibangkitkan cinta kasihnya, apalagi mampu disebarkan, rasanya memang luar biasa. Dan tidak akan pernah bisa kita rasakan itu tanpa melakukan hal tersebut. Atau kita Oriba, sehingga ada kebanggaan. Oh, ternyata dengan Oriba baru saya mengenal jantung yang sesungguhnya, baru saya memahami rasa di jantung yang sesungguhnya, dan itu sangat bermanfaat itu. Nah, Bapak dan Ibu semua, kembali dalam hal ini tentu akan kita sangat kaitkan dengan sebuah keyakinan yang tadi disampaikan tentang spiritual dan juga tentang semangat. Dua hal tersebut kalau saya boleh sampaikan sesuatu yang abstrak kelihatannya. Namun di dunia ini kalau kita mau cari indikatornya, tidak ada yang tidak bisa dijelaskan, tidak ada yang tidak bisa diukur atau barangkali measurable gitu. Satu contoh kecil misalnya, katakanlah untuk mengukur keimanan seseorang misalnya. Kengkenang mengukur keimanan seseorang kan begitu. Tapi kalau kita buatkan indikatornya, ternyata bisa-bisa sedikit. Contoh, oh berapa kali dalam sehari dia bersembahyang.
3 kali. Centang, 3 kali. Oh berarti. Kemudian berapa kali beliaunya datang ke pura? Oh sekian. Ini maaf, ini contoh saja. Sekali lagi ini hanya contoh. Kemudian berapa kali dia, bagaimana kalau dia menolong orang pada saat seperti ini? Bagaimana? Centang. Kita buatkan indikator semacam itu, tahu-tahu nanti keluar hasilnya. Oh keimanan ini hampir seperti ini orang ini. Kemudian yang menemukan masalah semacam ini dengan orang, bagaimana? Apakah dia emosional? Centang. Oh kalau emosi sekian, setengah emosi murni. Kemudian emosi banget, murni nilainya. Bisa diukur sebenarnya kalau dibuatkan indikatornya. Nah sekarang bahasa kita sekarang mengukur semangat. Mungkin di antara kita semangat pak. Kengkenan ngukur semangat jadi. Mari kita sama-sama buat yang namanya indikatornya. Satu contoh kecil semangat. Dalam pelajaran sudah disampaikan olahraga 5 kali 210 minimal. Itu yang pertama. Sekarang berapa kali kita berolahraga? Mohon maaf sekali Niki. Kita harus mulai mengarah ke teknis lagi. Ternyata saya baru 3 kali pak. Ngenah sampun bisa ukur semangat Anda. Oh ternyata semangat saya kurang ini. Semangat saya ada di bawah sekarang ini. Bagaimana kalau saya tingkatkan 4 kali? Sudah menambah. 3 kali 5 kali astungkare sudah masuk dalam measurable. 5 kali apalagi bisa lebih. Itu indikator pertama di dalam kita beroriba untuk menentukan semangat kita seberapa. Nah kalau sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya? Ampun Niki. Jadi mari kita sama-sama cari bentuk semangat itu seperti apa. Sulit dijelaskan, tapi mari kita implementasikan. Mari kita realkan, laksanakan. Yang kedua, semangat sering disampaikan oleh Bapak Wakil dan semua teman-teman saudara kita yang di desa dan di kecamatan, tentunya para koordinator. Pasti basicnya adalah pertemuan. Sekarang kita punya pertemuan di 1 minggu ini, katakanlah hari Senin, ada hari kemudian hari Kamis, pertemuan umum maksudnya, kemudian hari Jumat lokal dan hari Minggu. Kira-kira kalau saya ikuti semuanya, datang ke 4 kali tersebut, berapa nilai semangat saya? Terus kalau saya tentukan hanya mampu cuma 2 kali atau 1 kali atau tidak sama sekali misalnya, biasa 2 minggu mari cepok, Anda paham sendiri sekarang. Wih semangat gelek kurang dong ternyata. Menyindraga merasakan gini kengken. Semangat bisa diukur sebenarnya kalau sudah ada indikatornya tadi. Nah, Pangsing masih bahasa cari busan, Bu. Ngadang pertemuan kodak mana ya? Saya ngadang pertemuan dong. Kenapa sih maksudnya? Ternyata kita itu di samping memang mendapatkan kuasa besar, setidaknya juga memahami dan mengetahui tentang semangat kita karena indikasi untuk sehat, semangat, keyakinan, teknik. Lu nih harus paham nih. Nah kemudian setelah ada barangkali semangat sekarang bagaimana lagi Pak? Cari lagi sendiri. Ternyata ada bahasa dalam perjuangan. Mohon maaf sekali lagi nih. Itu yang harus sampaikan. Karena apa? Berurusan memang berhubungan dengan sesuatu yang abstrak. Maaf. Saya semangat berdana asih. Contoh kecil sebenarnya. Rp2.000, Rp1.000. Kemudian untuk bagaimana membesarkan yayasan sebagaimana yang Bapak Raden Syekh Sukanto bentuk atau dirikan dulu untuk bagaimana namanya mewadahi kita agar tidak gampang kita dicurigai orang lain untuk beroriba. Bayangkan kalau tidak ada yayasan, tidak ada SK Kemenkumham dan tidak ada yang namanya dasar hukum kita, kengkenang gerak berolahraga. Sekarang sudah ada yayasan, kewajiban bagi kita untuk ngajegang agar sama-sama enak, masyarakat enak, kita enak beroriba di situ. Nah sehingga namanya ngajegang yayasan bagian juga daripada semangat itu. Wih, saya hadir Rp1.000, Rp2.000. Bukan saya menuntut, tidak, tapi kembali mengukur diri kita masing-masing di situ. Nah, setelah berjalannya waktu, ada kegiatan-kegiatan oriba misalnya.
Katakanlah 8 Agustus 1941, kemudian hari pelepasan kuasa, kemudian hari penyerahan kuasa di 25 Desember, 27 Maret. Bagaimana semangat kita untuk ngajarkan hal tersebut? Karena itu peristiwa penting. Karena sering juga, maaf, kembali ini adalah sesuatu yang miserable. Pak, 8 Agustus Kang Wang mana? Dia megahe loh Pak Singidang. Bukan dia nyalang megahe, tidak. Mengukur semangat kita lagi di situ. Kenapa yang sudah 8 Agustus jauh-jauh sebelumnya sudah diumumkan, kenapa kita tidak mengakali kayang itu tiang kasih megahe? Kan liburnya ngacepok dogenan loh. Misalnya dong, karena itu hari penting. Karena itulah semangat. Cara tiang, mohon maaf, tiang agak seperti itu gitu. Wih, agak semangat. Kengkena ngomong aja semangat. Pertemuan kapal. Dan nasi sekian kita, maaf nih gitu. Kemudian nyanan olahraga Jumat kembang kempis jangan ping dulu tapi begini dia kenui semangatnya mau proses orang orang masih mintulin juga hati hitungannya dan nah jadi mari kita mulai berbenah dari diri sendiri. Cuma saya hanya kasih batasan-batasan macam ini. Anda berhak menentukan. Mungkin Anda semangat Anda Pak yang 6 kali karena Pak sehingga 5 kali pelajaran. Saya 7 kali maksud saya baru orang semangat diangi. Itu bagus kalau begitu meningkatkannya.